Video kali ini gue ngobrol bersama Kevin Anggara, seorang konten kreator angkatan lama, di mana gue akan ngobrolin tentang proses dia bikin konten sampai minta rekomendasi anime yang keren buat ditonton. Selamat menonton. Kevin Anggara. Halo bang. Teman futsal Fadil. Iya. Bang baru bang ini bang. Gak ada briefingnya. Gila. Kenapa lu ikutan futsal dia sih? Apa? Lu ada rencana apa? Lu mau ngapain? Katanya dia jago, gue penasaran. Iya. Dia jago kan tapi kan. Dia tukang ngetes ini. Fadil juga jago. Bener? Jago. Emang lu jago dia main Lu futsal dia? main bareng. Biasa aja waktu itu. Jagoan dia. Enggak. Biasa aja Fadil. Enggak jagoan apa. Enggak, bohong lu. Fadil pas masuk kantor pertama kali dia cerita, gue tuh dulunya mau SSB bang, jadi pemain bola profesional. Oh iya. Hah? Sempet. Sempet apa? Ini kita interview Fadil lagi. Enggak, tapi yang gue inget lu main futsal, terus lutut lo apa ACL ya? ACL bang, ya setahun gue gak main. Lo kayak Neymar berarti. Emang Neymar ACL juga? Namanya ACL kalau gak salah ya? Nah gue ACL sama meniskus, berarti gue lebih dari Neymar bang. Gokil. Berarti kalau gak salah itu otot Ligamen. ligamen. Kemarin kan baru dari sama ini kan Dr. Edward kan. Iya. Ya, saya pernah cek sama dia juga. Oh. Karena dari dia, habis itu saya MRI, terus habis itu ya ACL. Jadi dia lututnya tempurungnya robek apa kebuka gitu Kalau kegeser? tempurung kan meniskus. Nah, ini cerita soal ACL dulu ya bang ya. Jadi waktu itu gue lagi main mini soccer, terus habis itu loncat, terus mendaratnya di kaki yang sama, di kaki yang kanan ini. Jadi pas mendarat tuh kayak bunyi krek, kayak keretak-keretak gitu lah bunyinya. Gue kan takut tulang gue patah ya. Cuman ternyata itu ligamen. Habis di MRI. Ligamen itu beda sama otot. Beda, ligamen itu penyambung antara yang ya gue bukan dokter bang. Gak apa-apa, tapi lu ya, ngalamin. ya gue pokoknya ligamen itu penyambung antara yang di paha sama di lutut. Jadi kalau ligamen nggak ada, itu bakal nggak stabil. Oh, I see. Ya. Nah itu sama gue robek. kena putus semuanya, kan grade 3. Putus plus meniskus gue kena, jadi kayak dibersihin gitu. Meniskus apa lagi? Meniskus tuh bantalan lutut. Bantalan lututnya kena, maksudnya kena tuh apa? Robek juga? Iya, seperti itu. Wah gokil. Itu hanya gara-gara mendarat? Salah mendarat. Salah mendarat doang? Kayak ini bang, kayak ada videonya Ibrahimovic pas di MU tuh dia salah mendarat, dia ke belakang. Nah kalau gue ke samping kayak gitu. Tapi kalau Ibrahimovic sama juga, meniskus tir juga enggak? Harusnya iya, cuman ACL itu putus. Waktu Ibrahimovic ke Dr. Ebert, dia... Enggak bang, enggak ada bang. Enggak semua ke dia ya? Enggak semua ke dia ya? Iya. Enggak bang. Lu gak pernah cedera gak lu? Jangan bang. Oh tangan pernah ini. Ya elah lo main futsal gini Bil. Culun lu. Nih lihat dong Kevin nih. Bang bahaya itu. Hah? Serem tau. Emang serem ya? Tapi kan lu udah recovery berapa lama? Setahun bang. Bener-bener setahun. Dan sebulan nih gue pakai tongkat. Nggak bisa jalan, nggak boleh napak. Jadi emang apa kalau napak itu sakit banget atau? Oh sakit banget bang, pas abis selesai dioperasi, gue ngangkat kaki gue aja nggak bisa. Itu pas di MRI pun juga terasa sakitnya itu? Pas di MRI nggak begitu, karena pas di MRI tuh udah bengkak aja. Sebenarnya manusia tuh bisa hidup tanpa ACL, bisa aja. Cuman kan kurang stabil. Ya, cuman kalau gue pengen balik olahraga ya gue harus operasi. Oke, dan gue ngeliat journey lu tuh. Lo kan videoin juga. Iya benar-benar. Yang awalnya dari masuk MRI, operasi, terus rehab lu kan lama tuh. Lama banget. Tapi gue gak nyangka sampai setahun ternyata selama itu ya. Yang namanya ACL ya minimal 6 bulan bang. Apalagi gue ACL plus meniskus, jadi setahun. Lo ini gak kayak mikir, anjir gue gak bisa main futsal lagi nih. Sempat kayak gitu gak? Sempet, cuman aduh gue pengen operasi nih biar gue bisa main lagi. Hebat ya lo ya. Terus sekarang udah seperti semula. Sudah seperti semula, cuman gak 100% bang. Bedanya apa sekarang nih? Kakinya pokoknya berasa agak aneh. Mungkin bisa disengkat dulu bang Raditnya biar kena gitu ACL-nya. Dr. Edward mungkin bisa menjelaskan. Rasanya aneh, beda aja gitu kakinya. Sampai sekarang juga kadang masih suka pegel-pegel, lebih cepat pegel dibandingkan kaki yang gak cedera. Nah jadi kayak futsal tuh banyak cedera-cedera. Enggak, itu kecelakaan gitu. gue bang. Salah mendarat. Di olahraga apapun bisa. Iya ya, tapi pengalaman lo itu lumayan ini ya, kayak membuat lo lebih berhati-hati nggak nantinya? Enggak sih bang. Wah, Enggak juga. tetap Cuman mendarat pas aja. main futsal itu berasa kayak, oh ini nggak bisa nih gue kalau muter balik buat ngejar bola nggak bisa. Jadi emang udah kayak ada alertnya gitu. Oke. Udah otomatis aja, jadi ya udah di losin aja. Gue tuh sekarang masih mau main futsal lagi. Dulu itu sering banget gue bikin di Twitter, siapa yang mau main futsal? Gue hari Sabtu di Citos nih, ikutan yuk gitu. Nah itu dulu masih rutin gue. Tapi sekarang udah gak bisa. Karena?
Karena istri gue takut. Karena kan banyak berita tuh. Iya. Wah ini udah pada ketawa nih, ada apa nih? Bener-bener. Ini beneran. Gue udah siap-siap. Ini ada apa? Ini ada cerita apa nih? Karena mereka pernah main futsal sama gue. Iya. Terus gue disuruh pakai jam pengatur detak jantung yang ngecek jantungnya. Kayak gue pernah denger cerita ini deh. Iya kan. Iya. Nah itu mereka ngalamin nih waktu itu ya kita futsal kan. Sampai istri gue harus ngecek datang ke lapangan. Iya. masih nunggu pakai. Bener-bener. Ini kan cerita bener aja. Lu kenapa ketawa sih? Hah? Karena ngalamin kan? Iya masa-masa itu kan. Iya gue udah jarang lagi futsal. Tapi ya gara-gara istri gue takut lah kan banyak cerita-cerita orang abis main futsal terus ngedrop lah, jatuh lah atau lewat gitu kan. Jadi udah nggak bisa lagi. Cuma kangen banget. Ya kapan-kapan bang kita main bareng bang. Bener ya? Ya beneran. Tapi main-main aja. Kalau main-main di gue tuh fun game-nya bener-bener nyantai bang. Nggak ada sprint gitu-gitu. Bener-bener cari keringat aja. Gue tiap main ribut soalnya. Tapi dulu tahu gak? Gue kalau ngiklanin ini gue main futsal bareng gue. Syarat pertama tuh harus nggak jago. Ya taunya gimana bang? Ya pokoknya gue minta mereka jujur aja. Jadi ini hanya kan di Twitter kan gue iklanin. Iya. Hanya khusus orang-orang yang culun mainnya. Biar gue kelihatan jago. Kan mau gue video-videoin juga. Iya. Tapi tuh kapan terakhir kali lu main Twitter? Udah kapan bang? Udah lama banget. Udah lama. Masih pada ribut di Twitter? Masih. Lo ini masih Twitteran nih? Masih. Lo tuh ada di era yang sama gue dulu ya. Kayak zaman-zaman kita. Iya tapi lu mulai duluan bang. Iya, lu lebih dulu lagi. Tapi kalau pas yang malam minggu Miko itu gue udah mulai juga nge-YouTube. Lo dulu di Indofitgram? Enggak, beda lagi tuh. Bikin ngeramein Indofitgram, cuman gue bukan bagian dari Indofitgram. Makanya sekarang gue bikin sendiri kan hashtag Kevin Fitgram. Karena lo bukan bagian Indofitgram, tapi lo ngeramein doang. Iya. Indofitgram itu Bena, Chandra, Aulion, Dina Dino, iya. Marlo, Anjir siapa lagi itu tuh? angkatan Itu udah itu lama banget. Pak. Itu 2014 bang. Dulu tuh solid 10 banget tahun yang loh. lalu. Iya. Kalian bikin konten bareng apa segala macam. Sekarang udah pada mencar-mencar ya udah. Bener. Ya. Cuman gue sekarang masih bikin. Ya gue ngeliat konten-konten pendek lo. Lucu-lucu banget. Terima kasih bang. Yang sengaja dibikin absurd yang gitu-gitu kan. Iya. Yang gunting kuku gue lihat. Aduh itu udah lama banget. Lucu banget itu. Thank you. Tapi apa yang ngebuat lo tetap masih punya motivasi buat kayak gue tetap mau ngerjain ini? Karena kan kalau kita lihat teman-teman kita yang lain itu banyak yang udah bikin yang lain-lain gitu loh. Iya. Itu apa yang ngebuat lo gitu? Berarti gue cerita dari awal aja kali ya bang. Iya. Dari pas gue lahir kali ya. Boleh. Dari nyokap bokap ketemu. Oh iya, boleh. Jadi tahun 1998. Jadi pertama kali gue tahu lu bang itu dari tahun 2010-2011. Jadi itu gue SMP kelas 2 deh. Di mana kalau nggak salah. Gue di Jakarta Barat tadi sekolahnya. Itu gue pulang di rumah gue tuh ada buku Marut Merah Jambu. Itu kan baru terbit 2010 kan. Iya. Nah itu gue SMP kelas 2 dan gue lagi sering banget main warnet. Terus gue menemukan buku itu punya kakak sepupu gue. Gue coba baca lah. Baca Marut Merah Jambu bagus banget bang. Terus gue cari tahu lah soal lu. Soal ternyata lu sebelum nulis kan lu mulainya dari blog. Betul. Iya jadi gue waktu SMP kelas 2 itu gue bener-bener mulai ngeblog. Oh gitu? Iya sampai tahun 2000... Pas gue SMA itu gue nerbitin buku pertama di Bukune. Penerbit gue juga. Iya itu punya gue bahkan. Oh iya? Iya Bukune itu gue yang buat, gue yang bikin. Kayaknya enggak deh. Bener kayaknya enggak. Ngapain gue bohong? Ngapain di dekat ini gue bohong? Gak ada lu bang waktu itu bang soalnya. Gak ada gue, maksudnya lo sama Vial kan? Bukan sama temennya Vial satu lagi. Siapa? Eli. Ada Ri. Tapi emang gue cabut. Oh udah cabut. Jadi gue bikin perusahaannya. Habis itu sahamnya dibeli sama penerbit lain. Terus habis itu gue cabut. Maaf bang, gue gak tahu bang. Gak apa-apa. Cuma tapi berarti lu mulainya dari ngelihat gue? Iya dari ngeliat lu, ternyata bisa loh sebenarnya kita mulai nulis gitu dari blog terus bisa jadi apa-apa kemana-mana. Ini karena lu lagi di tempat gue atau kalau di Om Deddy lo bilang bang. Lo dulu suka sulap? Enggak, beneran. Soalnya ini gue kalau kemana-mana juga gue nyeritanya kayak gini. Karena terus 2014 lu kan adain kayak seminar kepenulisan gitu di Haji Montong tuh. Di Bukune juga 2014. Iya di Gagas Media. Gue ada fotonya nih. Gak mungkin ada elu. Gak yakin gue. Kan biasa Bang Radit suka gimmick kan. Iya betul. Di channel orang ya. Pakai baju Regen. Nih Bang. Yang bener lu. Coba cari dah gue yang mana. Anjir. 2014 itu. Tunggu. Gokil. Kalau lu kan yang di tengah tuh. Gue yang di tengah. Gue mana? Ya, gue di sebelah kiri lu tuh yang pakai jersey Indonesia. Sumpah.
Lo dulu beda banget, lo kacamataan. Iya benar. bukan yang gitu bang. Itu orang marketingnya ya. Lo yang mana sih? Gue yang ini nih. Wait. Kayak yang bener aja. Gue tuh gak punya memori ini loh. Kita pernah ketemu. Yang bener. Iya. Yang mana Kev? Yang ini baju merah. Baju merah itu. Yang bener aja lu baju merah. Terus di atasnya tuh ada si Luis tuh. Si Nyanyang. Yang pakai baju kuning. Gue ketemu Luis berapa kali dia gak pernah cerita ini dia datang ke sini. Mana ada lu ketemu Luis? Ada kan, kita sempat ketemu Luis kan? Luis Sander. Luis Sander siapa? Iya kan? Iya tuh yang di rumah lu yang malam-malam yang dia jadi Nyanyang. Iya, aduh lucu banget. Beda. Tapi dia gak pernah cerita. Oh ini bener. Terus apa dia cerita? Iya, ya maksudnya kan kayak wah ternyata kita pernah ketemu loh gitu loh maksudnya. Ya. Nah dari situ tuh kan akhirnya gue nulis buku. Nah habis itu jadi dari nulis tuh kemana-mana bang. 2014 pas yang Indofitgram rame itu kan posisinya gue masih SMA kelas 2 tuh. Coba kali ya gue bikin video kayak gitu juga bareng teman-teman sekolah gue. Tunggu, artinya lo nulis buku ketika lo sekolah? Iya. Anjir itu gue keren nulis banget buku pasti. gue pas SMP kelas 3. Terbitnya pas gue SMA kelas 1. Itu teman-teman sekolah gimana? Kayak anjir nih Kevin penulis buku. Wah gue gitu. udah jadiin kayak parameter guru bahasa Indonesia. Kalau gue selesai, yang lain tuh juga udah harus selesai bang. Karena gue juga jadi benar-benar belajar bahasa Indonesia tuh semenjak SMP itu. Tuh, selesai ini apa maksud selesai? Kayak gue udah selesai ngerjain tugas gitu. Yang lain juga udah harus selesai. Karena gue udah dijadiin parameter, udah jadi kayak murid kesayangan gitu lah. Sama guru bahasa Indonesia. Karena lo nulis buku kan? Iya. Itu kalau lagi pelajaran bahasa Indonesia kayak yang kamu aja deh Kev. Biar bapak yang duduk deh gitu. Ibu sih waktu itu. Oh ibu, jadi lo yang cerita depan kelas? Oh iya gue ngejelasin bang. Yang enggak lah bang, enggak bang. Bercanda itu bang. Bercanda bang. Enggak, kadang-kadang suka kayak gitu kan? Iya. Kayak kamu yang ceritain deh gitu. Tapi lo enggak ya? Enggak. Oke. Terus. Terus yang pas SMA yang rame tuh bikin Indofitgram. Gue bikin video Fitgram juga sama teman-teman sekolah gue. Terus rame kan. Nah momen paling tingginya tuh sebenarnya pas yang gue bikin video tentang alasan izin ke WC. Oh tahu. Iya itu rame banget. Jadi tuh singkat cerita gue bikinnya emang gue beneran lagi izin ke WC sama guru gue. Jadi Pak saya mau izin ke WC. Terus ditanya mau ngapain ya. Gue bilang buang air besar. Terus ditanya sebesar apa. Gue kan kayak wah ini lucu nih kalau gue jadiin ide konten kan. Terus gue pulang gue rekam nih pakai iPhone 5 yang gue menangin dari lomba blog bang. Waktu itu lomba blog juga nulis-nulis kan. Gokil. Gue rekam, edit pakai HP, terus gue tinggal tidur siang, bangun-bangun tuh udah di mana-mana bang video bang. Oke, itu pertama kali gue naik banget dah. Karena ini ya Instagram itu masih 15 second kan. Bener, masih 15 detik. Terus gak lama dari situ baru muncul yang Vine yang 6 detik. Oh oke. Dan lo masuk ke Vine juga? Iya, bikin Vine juga. Gimana cara lo membuat konten cuma 15 second ya? Kalau sekarang kita pikirin kayaknya susah banget gak sih? Susah banget bang. Dulu susah banget. Tapi dulu bisa ya? Nah gue juga gak tahu. Dan konsisten kan waktu itu? Waktu itu konsisten. Karena kebetulan kan pulang sekolah tuh banyak waktu kosong nih. Ya daripada gak ngapa-ngapain ya gue ajak temen-temen. Kita habis pulang sekolah atau istirahat kita bikin konten. Tapi di masa itu lo termasuk yang paling muda di antara circle kreatornya dong? Karena SMA kan? Iya. Karena yang lain kan kuliah, gue masih SMA. Cuman ada beberapa anak-anak SMA lain yang juga bikin Fitgram juga sih. Nah zaman gue dulu, kan gue mengawali semuanya. Kalau lo kan dari video, nulis buku gitu kan. Gue mengawali semua itu memang juga dari blog. Blog gue itu kelas 2 SMA baru mulai rame. Oke. Nah dulu itu ada perkumpulannya. Komunitas blogger Indonesia. Oh gue tahu bang. Enda Nasution tuh? Enggak kalau itu. Dia bapak blog Indonesia namanya. Familiar ya? Familiar. Gue ikut kelompok itu. Nah zaman dulu, ini saking lamanya ya. Orang kalau mau baca blog, itu harus di kantor. Karena internet di HP itu masih mahal dan jarang. Sehingga kalau gue lihat statistik blog gue, tiap weekend pasti terjun bebas pak. Sehingga yang nulis blog dan yang baca blog rata-rata karyawan. Gua lah anak SMA satu-satunya tiap kali kopi darat. Yang lain tuh pada tua-tua. Iya. Tapi yang lain kayaknya gak ngerti bang kopi darat apaan bang. Tahu lah. Kalau kita mungkin ngerti kopdar. Lu tahu dong? Oh tahu. Terus kita ketemu, gue masih ingat tuh di tim tuh. Tapi gue ngerasa gak nyambung. Karena lu muda sendiri terus yang lain lu bapak-bapak ibu-ibu. Gue gak tahu mau ngobrolin apa. Nah lu ngerasain hal yang sama juga gak waktu itu? Awalnya iya sih kayak. Tapi semakin sekarang nih, semakin kesini tuh kayak sekarang teman-teman gue malah yang umurnya di bawah gue. Kayak dan banyak juga gue kalau ketemu orang mereka tuh bilang bang gue nontonin lu dari SD. Terus gue anjir ini apa gue yang mulainya kemudaan atau gue yang udah ketuaan nih?
Padahal gue ya belum tua-tua banget kan. Bener. Itu perasaan gue yang sama seperti lo baca dari SMP sih. Sama sih. Tapi ketika lo bikin konten-konten ini, lanskapnya kan berubah. Iya. Ya kan? The whole platform sama ekosistem kan berubah ya. Bener. Gue sempat lihat rame di YouTube juga. Iya. Masuk ke YouTube. 2015 kayaknya. Menurut lo apa yang ngebedain sekarang dengan dulu, terutama buat YouTube konten pendek? Karena gue ngeliat lo sekarang rajinnya di TikTok kan? TikTok tuh cuman jadi kayak media gue buat mirroring konten gue aja, karena banyak yang reupload konten gue, ya daripada di reupload ya gue bikin sendiri terus gue yang reupload sendiri. Tapi aslinya masih fokus di YouTube, nggak juga? Nggak juga. Sekarang kalau sekarang lagi di Instagram Reels. Tapi sekali gue bikin konten itu gue upload di semuanya. Di YouTube Shorts juga. Apa perubahan yang berasa banget buat lo sekarang ini dari sisi content creating? Mungkin kalau secara teknis format video ya, kalau dulu kan horizontal, sekarang vertikal. Oke. Ya itu pertama yang berubah itu. Kalau kedua mungkin secara komunitas, kalau dulu kan masih, apalagi YouTube itu masih menggayat semua anak-anaknya banget. Kalau sekarang kan udah sendiri-sendiri. Oke. Itu aja sih paling. Tapi lo ngerasain ini gak sih? Sekarang bikin konten tuh lebih susah atau kalau gue ya? Iya. Gue pribadi gue gak ngerti gue. Bikin konten pendek itu apa gue gak paham. Tapi kan lu juga bikin konten-konten sketsa gitu bang di Instagram. Bener, tapi gue gak ngerti. Gak ngerti cara bikin itu bagus. Oke. Gak ngerti cara bikin itu rame. Jadi gue cuman bikin apa yang menurut gue kayaknya menarik nih. Ya sama bang. Gue juga begitu. Tapi lo rame. Kebetulan bang. Kebetulan berarti banyak orang yang relate gitu dengan konten itu. Masa gue ini tahu nggak? Gue kan udah bikin. Ini bareng anak-anak kan, bareng tim kan. Bikin apa ya, sketsa-sketsa ya kan. Sketsa udah ya nonton berapa lah gitu kan. Nah ketika gue lagi sama istri gue terus main jodoh-jodohan. Kayak misalnya Kevin, K-E-V-I-N, Dika, D-I-K-A. Berapa persen? Ya dicoret I-nya. Kenapa harus kita ya? Ya gimana ya? Ya misalnya ya Dika sama siapa gitu, Putri gitu misalnya. Terus I dicoret segala macam, nanti dihitung. Sisanya berapa? Kalau misalnya nanti A, B, C, D, E. A itu akrab, B itu benci, C itu cinta, D itu dendam. Itu udah lama banget bang, jadul banget. SD. Itu 1 juta yang nonton. Maksud gue kayak, jadi apa gitu yang harus dibuat? Sebenarnya kita nggak bisa prediksi bang, kayak apa konten yang bakal rame diminati. Kayak gue ada beberapa konten yang ini gue bikin kayak ngasal aja lah, tapi ternyata viewersnya tinggi banget. Tapi ada juga konten yang wah ini gue udah planning segala macem, skripnya rapi, eksekusinya bagus, pas diupload loh kok biasa aja gitu. Jadi sebenarnya agak susah sih bang kalau kita harus mengikuti mengikuti pasar gitu. Menurut gue susah. Jadi dari dulu sampai sekarang gue masih kayak gue bikin apa yang gue suka, gue mau dan gue ngerti aja. Karena paling nggak kalau nggak ada orang yang suka pun ada satu bang yang suka, gue. Iya benar. Setidaknya itu. Nah sama kayak gue bikin podcast kayak gini nih. Lu kan yang mulai skena podcast duluan bang di Indo. Yang divideokan ya. Iya. Yang divideokan. Tapi kalau di Spotify sih udah banyak dulu. Iya. Adreno Colby segala. Cuma yang pertama kali lunch gitu-gitu. Iya, cuman yang awal-awal emang berani ngevideoin. Ingat gak Dil waktu zaman-zaman dulu Dil? Di rumah gue videoin dan gak ada yang nonton ya waktu itu ya. Karena komennya semua sama. Apa? Kelamaan bang. Iya. Tapi sekarang malah justru kalau kita bikin kontennya pendek kurang lama bang. Iya. Kemarin kita bikin yang cuma 9 menit 10 menit. Ada yang nulis, lu tanggung jawab bang makanan gue belum habis. Ada bang hapus bang, gue lagi apa gitu, lagi galau gitu. Komen-komennya sekarang gitu. Iya. Terus kan gue kemarin iseng ya, orang yang dengerin video sama Spotify gue tuh rata-rata ngapain gitu kan. Kebanyakan nyuci piring sama nyuci baju. Bener, karena podcast bisa kayak kita nggak harus ditonton, kayak didengerin aja juga bisa sambil ngapa-ngapain. Terus yang di Spotify kan udah kelar tuh. Gue kemarin eksklusif sama Spotify udah selesai. Bang sekarang gue nyuci bajunya harus gimana? Ya gue gak tahu lagi lah. Lu cari denger podcast lain lah apa gimana sih? Jadi gue nyuci baju sekarang gimana? Beda bang rasanya. Oh makanya lu lagi sering syuting podcast kayak gini biar nemenin itu nyuci baju. Banyak baju yang tidak tercuci. Oh iya bener. Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih informasi. Semua merchandise resmi dari gue udah bisa dibeli di e-commerce. Ini beberapa di antaranya. Kalau mau beli, tinggal cek link di deskripsi. Nah, gimana cara lo beradaptasi dengan semua perubahan ini?
Apa kayak tadi lo bilang, gue tetap aja bikin apa yang gue suka. Iya bener bang, pertama yang penting sebenarnya gue tetap bikin apa yang gue suka, gue mau dan gue ngerti. Karena ya mau dibilang egois juga ya gimana, maksudnya kalau gue merasanya ya dunia konten itu tuh ya nggak ada yang nggak ada yang lebih gitu, kayak nggak ada creator yang lebih, nggak ada penonton yang lebih. Jadi semuanya tuh saling, kayak sebagai content creator kita bikin konten nih gratis, nggak dibayar siapapun. Sebagai penonton lu dapet konten gratis gitu. Jadi menurut gue itu saling. Jadi nggak bisa ngerasa satu. Gue lebih capek nih karena gue yang bikin konten ya. Konten creator udah tugas lu bikin konten. Penonton udah tugas lu nonton aja gitu. Tinggal kalau gue analoginya gini sih bang. Gue bikin konten itu kayak let's say YouTube gue. Gue menganggap YouTube gue itu sebagai rumah yang siapapun tuh bisa masuk. Penonton tuh bisa masuk. Lu bebas mau suka sama sofa gue, sama lukisan gue, tapi lu gak suka sama ruang keluarga gue, itu gak apa-apa. Tapi kalau lu semuanya gak ada yang cocok, ya lu ke rumah yang lain aja gitu. Ngapain nonton gue? Hanya kalau misalkan lu masuk ke rumah gue dan lu berantakin isinya, gue tinggal ngusir lu gitu dengan blok atau apapun. Yang gue percaya sebenarnya kayak gitu. Tapi banyak orang yang lo blok? Banyak sih bang. Kayak soalnya banyak yang gue bikin konten apa nih, terus komennya kayak nggak lucu lah, siapa yang lagi ngelucu? Iya, lu kayaknya nyasar deh. Iya, kayak buat gitu apa lah. ya? Bener kayak orang, gitu. Ngeluarin energinya hanya untuk kayak gitu ya. Iya. Tapi ingat nggak zaman dulu YouTube itu isinya begitu tau, toxic banget. Komen-komen YouTube itu terkenal toxic. Iya dulu. Sekarang udah enggak. Aneh nggak? Di platform sebelah bang. Di TikTok sekarang. Iya. Aneh banget ya. Bener. Semua tuh jadi berubah ya sekarang ya. Jadi apa yang kita bikin tuh udah nggak sama lagi gitu loh. Iya. Nah kalau lu berarti pekerjaan lo konten kreator sekarang. Iya masih. Monetisasinya gimana? Gimana cara lu membuat ini semua sustain gitu? Oke, sebenarnya gue nggak terlalu mentingin duit bang. Bukan berarti gue orang kaya atau gue punya warisan gimana. Cuman gue tuh pengen hidup yang tetap balance gitu loh. Tetap ada feel. Gue duitnya udah nggak ada nih. Gue harus nyari duit nih. Oke. Gue tetap pengen ada feeling itu dalam hidup. Dan karena itu yang membuat gue merasa beneran hidup nih. Oke. Gitu. Jadi ketika gue bikin konten sebenarnya nggak semua konten gue tuh dibayar. Nggak semuanya ada sponsor, nggak semuanya branded konten gitu. Yeah. Dari 10 yang gue bikin paling cuma 1. Dari 10 yang lo bikin 1 ada brand? 1 brand. Oke. Itu dari gue ngitung dari 70 yang pernah gue bikin ya. Di 1 tahun terakhir ini. 70, gue bikin konten 70, 10-nya brand. Oke. 7-nya brand. 7 brand ini artinya apakah itu maksimal atau kebetulan yang deal 7? Kebetulan dan berarti itu kayak gue setnya itu minimalnya lah. Oke. Ada yang nyantol gitu brand. Artinya banyak yang lo tolak juga? Banyak juga yang gue tolak. Kayak kemarin tuh rame lo nolak politik kan? Ya kok tahu bang? Tahu lah. Heboh kan itu? Iya. Tapi itu juga ya gimana bang? tapi waktu tahun politik kemarin rame tuh ya? Politik. Rame. Ya gue sih gak mau ikut-ikutan bang. Sama bang. Iya. Nah berarti artinya banyak brand lo tolak juga dong? Iya. Karena ya gak sejalan, gak sevisi misi aja sih. Gue kan beberapa kali nonton konten lo yang ada brandnya. Iya. Terus di situ menurut gue twist-twistnya menarik tuh. Tapi pasti kan gak banyak brand yang rela bener dibikinnya kayak lu. Iya. Which is yang lu kadang lu aminin, lu omongin. Iya justru gue sangat berterima kasih ke brand-brand yang mempercayai gue untuk nih dibikin aja nih. Ya terima kasih gitu. Pernah gak ada brand yang akhirnya gak cocok di tengah jalan? Artinya kayak... Ada bang. Tapi kayaknya gak bisa gue... Gak usah sebut brand ya. Gak usah disebut kan. Tapi maksudnya gua prosesnya gimana? Aja. Prosesnya gimana tuh? Jadi ada sampai bang minum udah dulu dia kayaknya. Kalau gue nyeritain ini udah ke banyak orang bang. Oke. Agak capek, lu udah tahu belum Pin? Udah tahu kan yang bisa aja deh. Yang bisa. Jadi gini bang, itu waktu itu udah deal segala macam. Jadi kan gue kan kalau bikin red card gitu, gue bikinnya sendiri. Kayak gue bikin terms and condition juga, kayak buat kerja sama gue tuh yang penting ini. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Paling penting sih ada SPK-nya aja sih. Jadi begitu gue ada tanda tangan, itu gue baru mulai buat mikir. Oke. Iya kan? Artinya biar aman. Artinya nggak kayak lo kerjain duluan, nggak mau nih suratnya dulu. Karena sebelumnya gue pernah kayak gitu. Udah dikerjain terus kabur atau gimana, ya nggak mau lagi dong. Sudah tidak bodoh gitu. Nah jadi pertama udah pasti ada SPK-nya. Terus yang paling penting kedua sebenarnya percaya sama gue. Jadi gue tulis tuh di terms and condition percaya sama saya. Gitu karena dengan lu approach ke gue, misalkan lu sebagai brand lu approach ke gue, ya lu pasti udah tahu konten gue kayak gimana dong. Dan lu udah harus benar-benar percaya sama gue. Gitu. Itu aja sih bang. Nah waktu itu udah ada salah satu brand yang udah deal segala macem. Tapi pas kita syuting tuh dia mintanya, ini skripnya boleh ditambahin ini atau itu nggak? Ya gue bilang nggak bisa karena
gue sebelum syuting juga udah harus lock skripnya dulu. Artinya lu udah harus baca ngasih lihat? dulu. Gue udah ngasih lihat dan lu udah harus baca gitu. Kalau misalkan ada tambahan yang di luar skrip itu ya itu udah bukan salah gue dong. Karena kan gitu. kita sama-sama ACC skripnya. Benar. Oke, lalu? Terus pokoknya endingnya banget tuh videonya kan udah gue kirim nih ke mereka. Terus mereka minta file, gue kan kasih watermark kan. Iya dong, buat biar aman. Cuman mereka minta yang tanpa watermark. Gue bilang buat apa? Oh mau ditambahin logo. Terus gue bilang kasih aja logonya ke gue yang masukin sendiri. Terus habis itu brandnya bilang, oh gak apa-apa ini dari tim kami aja, gak bakal mengganggu isinya kok. Ya kan, gue kirimin lah videonya. Tanpa watermark? Tanpa watermark. Terus habis itu videonya ternyata diotak-atik sedikit di ending yang itu mengganggu jalan cerita. Ganggu jalan cerita dan ada logonya 4 biji bang. Ini kan video vertikal nih kayak gini nih. Ada logonya di sini, sama sini. Gue kan kayak, gue gak mau dong. Kenapa gak dari awal, gak ada di brief gitu. Itu sempat ribut lah. Nah akhirnya mereka ngalah? Ya harus dong, karena mereka gak bisa ngapa-ngapain udah ada bukti SPK-nya kan. Betul. Yang udah ditandatanganin. Tapi itu sempat tegang tuh? Lumayan. Cuman akhirnya gue posting tapi gak di SOE yang sesungguhnya. Harusnya gue posting di Reels, cuman jadi gue posting di story aja. Dan cuman 3 jam. Dan ada kompensasi lain-lainnya gitu benar. Karena kan ada perubahan ini kerja nih. Nah tapi yang menarik adalah menurut gua, kita kan bisa segede ini. Maksudnya lo bikin konten juga audiens lo kan ada di situ gitu kan. Itu karena kita tahu kita mau bikin apa. Audiens itu suka karena konten kita, ya kita ngerti kita mau bikin apa di tempat kita. Benar. Iya kan? Ngapain kalau ada brand datang ke kreator, terus mereka bilang bikinnya gini aja. Lah, lo kan udah bayar kita untuk dapat expertise kita selama bertahun-tahun. Benar. Paham gak sih maksud gue, kayak ya udah percaya aja karena kan kita gede sampai segede ini juga gara-gara kita ngelakuin apa yang kita lakuin. Ya jadi agak rugi di brand sih menurut gue ya. Benar. Kalau untuk bilang Kevin promoin ini dong. Ini udah ada skripnya Skripnya nih. Tinggal baca. Iya. Nah kalau gue justru gue gak mau kayak gitu. Karena apa bedanya gue sama robot. Kayak gue tinggal baca kayak gitu. Lu bisa pakai siapapun, gak harus gue. Iya kan? Jadi kalau lu mau ke gue ya kita godok skrip dan ceritanya bareng-bareng. Iya bener-bener. Ya karena adek gue kerja di brand. Kebetulan adek gue kerja di brand. Terus dia kemarin kalau kita lagi kumpul bareng, dia juga suka cerita tuh hubungan mereka dengan KOL. Nah brand sama KOL kan agak-agak ini nih. Kayak nih siapa kreatifnya siapa nih yang mau dimenangin gitu. Nah adek gue tuh termasuk yang gue kalau udah bayar KOL, ya gue percaya dia selama ini emang bisa bikinnya bagus. Apalagi kalau kita lihat di luar kayaknya emang dipercayakan ke kreatornya gak sih? Iya harusnya sih seperti itu sih. Karena ya balik lagi kayak yang lu bilang, rugi kalau lu udah bayar nih tapi ya gak mau pakai expertise kita gitu loh. Nah kalau proses kreatif lo sendiri, ini kan konten lo tuh menarik nih. Lu gimana cara lo dapetin semua ide itu? Bang, jadi kalau ide sebenarnya gue percaya ide itu gratis ya. Ide itu bisa didapatkan dari mana aja, dan yang membuat ide itu jadi mahal tuh menurut gue adalah eksekusi. Jadi kayak ya siapapun nih, ada 7 atau 8 miliar manusia di muka bumi, tidak mungkin cuman kita yang memikirkan satu ide ini. Gitu, makanya menurut gue ide itu gratis. Cuman eksekusi lu lah yang akan membuat ide ini nih yang biasa aja jadi mahal. Gitu. Jadi gue kadang tuh ide bisa dapat dari mana aja. Contohnya kalau dulu pas gue masih SMA, pas masih sekolah ya mulai dari yang kalau kata lu kan mulai dari yang paling dekat sama lu, mulai dari apa yang membuat lu gelisah. Betul. Ya gue lihat lah, gue pelajar nih apa yang gue gelisahkan. Kayak misalkan, kenapa kalau gue nih sebagai murid datang ke sekolah telat diomelin, tapi kalau guru datang telat, ya udah gitu aja. Bikinlah dari situ. Itu baru dari satu yang paling dekat sama diri kita, sekolah. Nah itu tuh mendapatkan itu gimana? Lo duduk sendirian ngetabulasi atau apa tuh? Kalau lu tanya sekarang mungkin gue bakal bilangnya jam terbang bang. Cuman kalau prosesnya tuh sebenarnya bisa kita trigger ide-ide itu. Dengan cara? Dengan cara paling gampang mungkin. Mabok? Enggak bang. Tiba-tiba. Enggak bang. Jadi lagi ngomongin daging dia mabok. Terus. Bisa dari mana aja bisa kita trigger, kayak dari nonton film. Abis itu dengerin musik, baca buku, nongkrong sama temen, apapun itu, lagi jalan terus tiba-tiba ngeliat ada apa, itu bisa bang dijadiin ide. Cuman sepeka apa kita itu ya sebenarnya jam terbang, harus dilatih terus. Kayak yang gue nonton video lu sama Gilang yang Story Worthy. Sama Gilang Iya kan ada bahas homework for life tuh. Iya tahu. Kayak kita selama sehari ya 5 menit aja kita nyatet apapun yang bisa kita ceritain, cuma satu kalimat yang bisa kita ceritain buat describe hari itu. Nah itu gue melakukan itu juga sebenarnya. Lo sebelum nonton video itu memang baca bukunya?
Storyworthy. Cuman gue sekarang jadi udah baca. Oh, gara-gara video itu lo beli bukunya? Iya. Oh, itu bagus banget buku itu. Bagus banget tuan. Bagus banget. Gue jadi nontonin mod juga, mod Storytelling Club. Oh iya. Di YouTube ada tuh. Tapi Homework for Life itu menurut gue menarik banget karena tiap hari mau nggak mau lo harus nyatet kan. Iya. Nah sebenarnya sebelum gue baca itu, gue juga tiap hari nyatet bang. Jadi misalkan lagi nongkrong kayak gini nih, tiba-tiba, gue kepikiran nih bikin sesuatu, itu gue catat langsung. Jadi ketika gue pengen, Vin besok syuting, gue udah ada tabungan idenya, gue tinggal kembangin itu jadi skrip. Vin besok syuting, berarti lo bikin skripnya hari itu juga? Malam sebelumnya biasanya. Oh langsung jadi tapi? Kayak yang kemarin nih, yang lu tiba-tiba ini kita podcast nih, kan boleh nih kita syuting nih. Terus akhirnya gue baru kemarin bikin skrip yang tadi. Yang tadi kita bikin? Yang tadi kita bikin. Oh itu baru, jadi proses nulisnya itu justru cepat kalau buat lo? Kalau gue cepet, karena kayak gue udah sering nulis jadi kayak... Cepet aja? Iya cepet aja gitu. Yang sulit apa di generating idenya? Enggak, yang sulit syuting bang. Justru waktu syutingnya. Iya, gue kan ada pre-production, production sama post-production. Kalau pre-production nulis tuh gue enjoy banget lah. Kalau post-production juga enjoy banget di depan laptop doang. Edit gue juga cepet. Nah kalau syuting tuh kan gue rada... rada effort karena harus ini di kamera gitu. Apa artinya lo gak ada waktu atau lo emang itu adalah proses paling lo gak suka sebenarnya? Proses paling gue gak suka. Karena aduh ngapain emang sih malas gitu. tampil gitu. Iya emang malas tampil. Cuman kan balik lagi ya nama akun gue Kevin Anggara, Kevin Cok ya harus gue yang tampil gitu. Jadi mau gak mau. Jadi berapa banyak tabungan ide lo sekarang? Kalau sekarang mungkin yang bisa siap buat dijadiin konten ya cuman 5-10 lah. Tapi itu udah ada? Tapi cuman ide doang, kayak cuman satu kalimat doang. Belum gue kembangin jadi skrip. Oke, kumpulan keresahan dan ideas. Iya, kayak contohnya kenal Tommy Lim kan bang. Tommy Lim temannya Chandra Leo. Nah kemarin tuh kita lagi sering main biliar bareng. Terus ada satu momen di mobil nih sama temennya cerita, Vin lo kenal si ini gak? Si A. Dia itu ternyata mantannya temen gue. Terus gue juga bilang lah, itu gue juga kenal. Ini mah mantannya temen gue juga. Nah terus satu orang lagi nih yang lagi nyetir, dia bilang, lah ini tuh kakaknya adalah temen ininya ini gue. Wah terus gue kan kita ngerasa kayak, wah itu kejauhan nih lo gak bisa ikutan tuh. Akhirnya dari ide itu bikin sama Tommy Lim. Oh iya? Iya. Dari obrolan di mobil? Iya. Gue sering banget kayak gitu. Kayak lagi tiba-tiba ada momennya ke-trigger, oh ini bisa nih jadiin ide konten. Jadi ada satu stand up komedian namanya Sebastian Maniscalco. Dia itu setiap tahun bikin special show. Di Netflix sudah ada beberapa tuh. Tahun ini dia enggak. Oke, kenapa tuh? Kan ditanya kan, di sebuah podcast ditanya, lu kenapa tahun ini enggak bikin stand up? Terus dia bilang, iya, karena kalau di luar yang namanya tour itu setiap hari. Kalau lihat jadwal tour stand up comedian tuh tiap hari pak. Kalau gue, kayak gue tour tuh seminggu sekali. Tiap hari Sabtu. Jadi gue ada waktu luang ngapa-ngapain lagi. Nah mereka gak punya waktu luang. Sehingga dia bilang, setiap kali gue tour, gue gak hidup. Ide itu hanya datang kalau gue hidup. Artinya kalau dia menjadi manusia biasa. Yang menjalani hari. Bener. Makanya dia 1 tahun, dia gak ngapa-ngapain. Hanya untuk menjalani hari. Jemput anaknya ke sekolah, apa segala macam. Wah gue pas nonton itu, bener banget ya. Kalau konteks gue beda nih. Konteks gue karena gue anak rumahan kan. Kalau gue gak keluar rumah, gue mungkin gak nemu hal-hal baru untuk gue ceritain. Atau gue bikinin ide. Tapi gue agak kejauhan sih. Karena kemarin gue baru ikut grup band orang tua murid. Akhirnya tapi ceritanya udah banyak. Tapi artinya adalah yang lo dapat itu mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin kayak gitu sih. Lo masuk ke dalam kehidupan sehingga lo bisa nemuin sparks ideas. Iya justru ya poinnya hidup sebenarnya buat menikmati hidup itu sendiri. Kayak gue kalau ditanya, Bang, Vin tujuan hidup lo apa? Tujuan hidup gue yang menikmati hidup itu sendiri. Artinya in the moment gitu atau gimana? Iya in the moment gitu. Kayak misalkan nih, ini menurut gue nih kan profesional ini gue kerja nih sekarang. Content creator gue lagi datang ke podcast lo. Cuman ya besok gue akan balance gitu. Besok gue akan meliburkan diri buat hidup yang kayak lo bilang tadi. Living the moment. Terus besoknya lagi baru misalkan syuting apa lagi gitu. Jadi gue pengen bener-bener bisa menikmati semuanya dengan balance gitu. Sama ini bang, kalau di stoik tuh kan sebenarnya belajar merasa cukup sih yang paling penting. Itu susah gak buat lu? Enggak sih, karena sebenarnya sebelum gue yang tahu soal stoik, ya gue udah kayak gitu, kayak udah merasa cukup nih, udah di sini-sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo kita hidup di zona nyaman doang. Tapi pernah nggak? Karena angkatan lo kan banyak nih. Pernah nggak lo dalam posisi di mana? Angkatan creator maksudnya. Angkatan creator. Pernah nggak kayak, kok dia udah kesini,
gue kapan ya ke situ? Dulu pernah kayak gitu, pas masih masa muda banget gitu. Nggak pernah sih bang, karena gue nggak ngelihat itu semua. Kayak tujuan gue bikin konten tuh sebenarnya buat melepaskan apa yang ada di kepala gue doang. Terus ada outputnya nih, yang nanti di kemudian hari bisa gue nikmati. Oh dulu gue sempet pas bikin ini backstory-nya kayak gini. Oke, jadi kayak dokumentasi hidup lo juga. Iya, bener. Kalau kerja untuk orang belum pernah sama sekali berarti? Nggak pernah bang. Karena gue pernah kerja sama orang. Berarti lo 100% jadi kreator? Kalau kerja buat orang magang mungkin pernah. Oh pernah magang? Magang pernah bang, kalau nggak lulus gue. Oh harus ya? Harus. Di kewajiban. kampus ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan magang? 3 bulan magang. Cuman magangnya juga di tempat teman gitu, jadi kayak nggak berasa. Ya, tapi balik lagi kerja buat orang. Itu lo gak menyenangi sama sekali ya? Kurang sih. Karena kebebasannya itu... Kebebasannya kayak kurang gitu. Dan kita kan, ya dia udah ada jobnya nih. Kita tinggal ngerjain ini ikutin aja gitu. Jadi ya udah. Kalau dari keluarga sendiri, memahami profesi lo ini? Dulu nggak. Apalagi pas SMA gue bilang gue pengen kuliah di luar Jakarta. Jadi gue pengen kuliah di luar Jakarta tuh sebenarnya biar gue bisa tinggal sendiri ngerasain. Tapi gue nggak pengen yang jauh-jauh banget. Makanya gue di UMN di Tangerang sendiri. Terus abis ya setahun 2 tahun dari kuliah ya orang tua juga udah bisa oke, kerjaannya ya udahlah silakan. Oh udah bisa ngeliat hasilnya. Iya. Jadi sama orang tua dibebaskan. Iya. Karena kayak gue juga nggak bisa diatur sama orang tua sih bang. Elunya? Iya. Karena kan gue juga kan udah menghasilkan semuanya sendiri. Gue juga kerja nih juga gue bagi juga hasilnya ke orang tua. Jadi kayak ya udah biarkan gue melakukan apa yang gue suka dan kalian tinggal terima aja gitu. Terus berarti lo punya plan gak tapi kayak tahun ini targetnya apa, mau bikin berapa konten? Gak ada bang. Pokoknya go with the flow aja. Iya, cuman bukan berarti gue juga hidupnya kayak reckless gitu, enggak. Tetap ada, oke, minggu depan gue lagi pengen bikin konten nih, bikin gitu. Tapi kalau buat ditanya target kan kayak goals gitu, kayak spesifik. Kalau yang kayak gitu sih nggak ada sih. Berarti dari sisi marketing pun buat brand juga nunggu aja? Iya, gue dari dulu bang, dari 2015 sampai sekarang, gue tuh nggak pernah yang jemput bola. Nggak pernah ngirim deck gitu nggak ya? Nggak pernah. Tapi brand tuh yang selalu datang. Gimana cara maintainnya tapi kan ini udah banyak nih. Nah maintainnya sebenarnya ya untuk maintain personal branding yang udah gue bikin sebenarnya ya dengan konten aja bang. Dengan gue banyak bikin konten ya orang tahu gue adalah content creator yang bikin sketsa komedi. Ya tetap melakukan itu gitu biar gue dikenal sebagai orang yang sehat ya gue harus nge-gym. Gue nunjukin aja gue nge-gym. Kayak biar gue dikenal sebagai content creator ya gue harus bikin konten. Film. Lo waktu bikin film? Kita bikin film bang waktu itu. Iya kan lo main ke tempat gue juga kan? Iya. Apa learning yang lo dapet dari bikin film ini? Kan dari buku lo juga tuh. Sebenarnya bukan gue yang bikin filmnya sih bang. Cuman kalau dulu kan dari gue bikin video-video Fitgram itu diajak sama Ernest tuh main di Ngenes pertama kali. Lo jadi dia ya? Jadi dia pas kecil ya. Wah itu syutingnya beneran dibully gue bang. Beneran dijambak, disiram gitu-gitulah. Pas take dong? Iya dong. Masa pas di ruang make up Ernest datang gitu nggak gitu ya? Cina gitu. Waduh. Enggak. Udah kaget. Kan Ngenes soal Cina. Iya betul. Ya terus habis itu ternyata kan gue menang yang pendatang baru pria terbaik tuh. Iya lo dapet piala tuh. Iya dapet piala. Waktu itu saingannya Panji sama Chandra Leo di film lu Single ya. Chandra Leo di film Single. Di film Single terus gue menang. Nah terus habis itu kan ada ajakan buat Koala Kumal ya. Film Koala Kumal. Gue sama Tommy Lim juga tuh. Betul lo kan main bareng gue. Gue pengen nanya satu bang cuman nanti. Nah habis itu gue nerima yang Koala Kumal karena akhirnya gue bisa kerja sama Radit. Iya kayak buat pengalaman gue juga. Akhirnya ya gue dapat banyak sih. Kayak dapat proses pembuatan film tuh kayak gini. Kayak style Ernest kayak gini, Radit kayak gini. Itu jadi ya buat gue belajar sendiri aja. Kayak kalau gue ini deh. Lo agak nyantai sih. Iya gue terlalu nyantai deh. Kalau Ernest kan perfeksionis banget, detail banget. Iya, kalau gue emang nggak terlalu detail sih. Maksudnya kayak ya udah pada mau bikin apa. Kadang-kadang di set baru gue kasih tahu kan. Iya betul. Nah pertanyaan gue bang, kenapa waktu itu callingan gue jam 6 pagi? Buat satu scene doang. Tapi gue kelar jam 12 malam bang. Makanya gue bilang gue nggak terlalu suka syuting tuh sebenarnya karena itu. Tapi itu lazim tau. Callingan apa Iya tapi kayak kalau dipikir-pikir nggak make sense bang. Kayak jam 6 pagi gue datang nih jam 8 udah ready makeup segala macem. Jam 9 harusnya on cam. Tapi kenapa gue jam 11 malam waktu itu baru take. Bener. Karena biasanya ada banyak problem. Kayak contohnya ya. Contohnya kayak misalnya mau take lo seharusnya jam 11 jam 12. Tapi ternyata nanti ada masalah apalah. Atau misalnya setnya ganti lah gitu. Cuman sekarang sih kayak udah lebih mendingan. Iya bener, kayak udah lebih mendingan. Kayak pas yang bukan gue yang bikin sih, yang pas bikin Kevin versus Generasi Micin, itu lebih better. Betul. Secara produksinya. Sekarang bahkan
Kayak gue syuting film terakhir nih sama Soraya itu ada dimentokin jam kerjanya. Jadi kayak berapa jam tuh, cuma 12 apa 13 jam gitu. Jadi kalau emang datangnya jam 8, maksimal banget jam 9 malam udah pulang. Oke. Tapi zaman kita dulu rock and roll. Sehat banget bang, kayak jam 1 tuh misalkan jam 1 udah baru selesai, jam 5 tuh kru udah callingan lagi, kayak gue tuh ngerasa kayak kasian banget ya. Iya. Kadang-kadang pas zaman-zaman dulu tuh kru juga udah sampai ngantuk-ngantuk kan. Kayak apalagi Boom kan. Boom. Capek. Zaman Miko juga tuh. Malam minggu Miko kita kadang bablas sampai berapa yang belas film jam. Atau yang series. YouTube? Oh yang series. Apalagi gue baru kan waktu itu. Gue juga masih ngeraba cara sistem produksi. Tapi sekarang much better. Dan emang bagus juga kayak gitu. Gue juga bilang ke produser gue. Kayaknya itu juga masalah budget kan kadang-kadang. Kadang-kadang produser ngasih budget. Ini harus selesai dalam berapa hari. Sehingga LP-nya, line produsernya itu harus mepetin. Nah sekarang kayak produser tuh banyak nggak juga. Ntar kalau misalnya jam kerja terlalu panjang, pasti nggak maksimal di pemain terutama ya. Pemain udah capek segala macam. Nah cuman berarti lu masih pengen film nggak tapi? Kalau film kayaknya nggak dulu sih bang. Soalnya kalau menurut gue ya effort dan capeknya sama bayarannya kayak kurang matching. Iya. Okay. Karena balik lagi kan gue juga bukan yang emang kerjanya cuman aktor doang gitu. Gue juga ya content creator, ada bisnis juga. Kayak better gue bikin effortnya dan capeknya tuh gue bikin konten sendiri, lebih puas aja gitu hasilnya. Cuman bukan berarti gue menutup kemungkinan kalau ada tawaran film gitu. Oke. Tapi artinya ketika lo dapet piala, banyak produser yang nelponin gak? Nah itu jadi banyak tawaran film bang sebenarnya. Tawaran casting juga. Ambil aja. Tapi itu tadi lo gak mau? Nggak mau karena gue udah tahu yang gue callingan jam 6 pagi terus baliknya jam segini capek banget kan, gue kayak nggak dulu deh. Iya. Gitu. Karena waktu itu gue juga masih kuliah, jadi gue fokus kuliah dulu. Oke. Belum lagi tadi ya soal bayaran juga ya. Soal bayaran juga. Sama waktu yang lu pakai buat produksi. Tapi kalau bikin film sendiri, ngedirect sendiri belum. Kalau itu belum sih. Kayak yang terakhir yang Generasi Micin versus Kevin yang diambil dari buku gue, itu gue ditawarin sama Pak Parwes buat iya buat ngedirect sama nulis. Gue bilang, waduh tanggung jawab gue terlalu gede nih. Kayaknya gue fokus main aja deh. Akhirnya yang nulis tuh Bang Faza Meong. Tahu. Dia yang nulis, terus habis itu ya Juki, yang direkturnya bukan gue. Oke, jadi lo tapi tidak menutup kemungkinan main film lagi. Iya. Kalau nulis mungkin masih bisa. Series gitu. Masih bisa, cuman gue gak mau yang sendiri, kayaknya butuh ada tandeman gitu. Karena lebih nyaman dibikin konten juga kali. Iya. Sama bisnis lo nih gue penasaran. Gue ngeliat juga nih. Lo bikin Matt ya namanya ya. Apa sih namanya? Desmet. Cuman dibikinnya kayak scrollin Naruto ya? Iya, itu inspirasi bang. Oh, itu apa sih? Jadi buat kita naruh keyboard sama ini kan? Iya, jadi kan kalau lu tahu mousepad kan bentuknya gitu doang, kotak atau bulat, dan size-nya kecil kan, cuman buat mouse doang. Cuman ada yang namanya Desmet, itu lebih gede, sesuai namanya Desmet, ya seukuran meja gitu. Kalau ukuran yang gue bikin itu 90 x 40 cm. Oke, jadi lo buat naruh keyboard, naruh mouse. Iya, awalnya gue bikin itu karena pas pandemi itu gue masuk ke hobi custom keyboard. Ada komunitasnya kan di Indonesia, terus masuk. Dan gue ngeliat kenapa orang-orang foto keyboard tuh bawanya ada Desmet. Terus gue carilah brand Indonesia yang jualan Desmet sebagai produk utamanya, nggak ada tuh. Terus ya udah kepikirannya kenapa nggak gue bikin sendiri. Gue ada temen nih yang suka Jepangan juga dan dia bisa desain, gue ajak lah buat bikin si bisnis ini. Jadi lo nyari desainer? Iya, desainernya partner gue juga, partner bisnis. Oh, jadi kalian berdua bikin bisnis ini? Iya. Bikinnya Desmet. Iya betul. Desmet itu gue juga pakai sebenarnya, tapi gue nggak tahu namanya. Oke. Gue cuma tahu dia kayak mousepad tapi panjang banget. Bener. Tapi sering kotor ya? Iya. Emang iya ya? Emang kayak gitu ya? Tergantung orangnya sih. Oh iya, berarti masalah gue sih. Itu kotor banget. Warna apa bang? Pakainya hitam? Warna hitam. Cuma ada bekas kopi lah, bekas inilah. Ya jangan, bukan berarti jangan makan. Tuh kan? Bukan salah Desmetnya. Iya benar bukan salah Desmet. Cuman di kepala gue tuh kayak, anjir nih. Jadi harus buka lagi, ini lagi. Ada jasa laundry bang di kita. Yang benar. Iya ada. Sebenarnya bisa nyuci sendiri. Cuman kan kalau orang-orang pada males ya ada bisa laundry. Cuman laundrynya juga manual dicuciinnya. Gue gak pernah nyuci Desmet sendiri lagi. Karena podcast yang gue denger udah gak. Callback. Oke, nah terus Desmet ya. Ini menurut gue tuh niche banget ya. Iya banget, makanya pas gue pitching ke partner bisnis gue ini, gue bilang lu jangan berharap ini barangnya cepet laku kayak makanan atau baju, karena ini bukan kebutuhan primer gitu, ini kebutuhan tersier terus niche banget, ke dalam banget. Oke, akhirnya kita bikin
Terus kita rilis 3 desain pertama, masing-masing 100 piece. Cuman entah kenapa, mungkin juga kayak orang-orang lagi WFH gitu-gitu, punya setup di rumah, timingnya pas gitu. Jadi kayak habis semuanya, langsung. Nah gue sampai lihat lu nyewa ruko kan gara-gara itu kan? Iya, nyewa ruko buat offline store sama gudang. Berarti kan gede banget dong penjualannya. Gede banget, cuman gak yang gede-gede banget sih bang. Oh enggak lah. Ini desmet semua sih di. Ya tapi artinya ini dong bagus dong secara margin dan lain-lain. Terakhir nih baru kemarin banget kita buka booth di Komifuro, event Komifuro tahu bang? Tahu. Event-event anime itu kan? Iya betul. Iya. Gue mau nyari Gundam di situ. Harusnya banyak sih. Iya kan, tapi udah lewat. Nah berarti desainnya Jepangan tuh maksudnya ada Naruto-nya atau? Oh enggak. Kalau Naruto atau One Piece gitu-gitu kan copyright bang. Nggak bisa kita bikin kayak gitu. Jadi kita bikinnya bener-bener ngedesain dari awal. Dari kosong. Oke, artinya Jepangan tuh elemen-elemen Jepang lah ya. Kayak lukisan Jepang yang ada ombak gitu. Enggak, kalau itu juga udah terlalu mainstream sebenarnya. Oh, jadi tapi ya kita bikin twist-twistnya aja. Kayak misalkan Jepang ada pattern namanya Asanoha. Itu kita bikin tuh. Ada nggak, mau lihat tuh? Ada, boleh bang. Ya terus kita juga sebenarnya bikin yang lebih ilustrasi gitu sih. Kayak apa? Kayak anime? Iya bisa dibilang gitu. Cuman dengan style yang si desainer kita itu. Kayak contohnya yang ini nih. Ini ada apa yang bold banget. Bisa dilihat-lihat aja bang IG-nya. Ini kanjinya nih. Iya kanjinya. Apa artinya? Shodo kalau nggak salah. Atau Tenjin, gue juga agak lupa. Oh, I see. Cuman kita artikelnya sekarang banyak banget. Kayak dulu sebenarnya pas ada beberapa yang rilisnya lumayan bagus banget bang. Apa kayak tuh? 100 piece kita laku dalam 17 detik. Waktu itu. 100 sama piece, ada yang detik. tahu WD Willy kan bang. WD Willy tahu. WD Willy itu kan gambarnya bagus banget. Waktu itu kita kolaborasi sama WD Willy. 100 piece itu dari jam 6 pagi udah ngantri di offline store bang. Padahal kita cuma jual 100 dan kita buka toko tuh jam 12. Kalau WD Willy itu berarti lebih ke orang ngefans sama dia juga kan? Iya. Makanya orang nungguin desain eksklusifnya dia. Iya. Tapi yang 17 detik ini apa nih? Itu coba gue mau lihat. Oke. Kalau WD Willy ya mungkin ya memang fansnya kan juga udah banyak. Iya dia punya fanbase-nya juga sih. Tapi yang 17 detik nih gue penasaran nih. Kok bisa 17 detik? Itu yang pertama. Kayak kenapa ini 17 detik menurut lo? Karena mungkin belum ada gitu. Karena sebenarnya kalau customer Tenjin sekarang sebenarnya mungkin bukan beli Desmet karena butuh. Tapi beli Desmet karena ngoleksi art-artnya. Keren. Iya. Teman saya Nicholas Valen yang gambar semuanya. Dia gambar sendiri? Iya. Manual berarti? Iya. Nah pertanyaan gue nih. Iya boleh bang. Biasanya kalau desainer itu kan ada ciri khasnya. Iya. Apa yang terjadi kalau katakanlah nih Tenjin ini 10 tahun lah gitu. Apa nggak orang bosan sama gaya gambarnya dia atau gimana? Lo ada kepikiran menyikapi itu nggak nanti? Harusnya fleksibel sih bang, karena desainer kita ya mungkin salahnya nggak gitu-gitu doang, tapi bisa bisa berkembang lagi, bisa bikin yang lain lagi. Dan pas kita rilis brand ini nih, kita juga tahu gitu kayak kita pengen idealis, tapi di satu sisi kita pengen jualan nih. Ya jadi kita bikin yang idealis, yang limited, yang kayak tadi tuh, yang Suzaku itu kayak cuma 100 piece doang, tapi kalau udah habis kita nggak restock lagi. Cuman ada juga yang kita bikin, yang lebih basic nih secara desain, tapi kalau misalkan habis dan demandnya banyak, bakal kita produksi lagi. Apa komentar customer yang menurut lo paling aneh? Aduh ada bang. Jadi waktu itu kita ada Desmet. Ada kan? Banyak banget bang. Karena kan ini kan barang apa kan? Iya. Banyak yang gak tahu dong. Banyak. Jadi waktu itu ada yang, kan kita bikin Desmet warna hijau. Hijau nih bang. Kayak secara color code, hex code itu hijau gitu loh. Oke. Kita bikin, rilis, abis itu ada customer yang beli. Terus dia kasih testimoni, udah beli ternyata nyampe-nyampe warnanya hijau. Lah, ya emang hijau gimana sih? Gue nggak ngerti apa sih. Ya gue tahu maksudnya. nih banyak yang buta warna. Cuman maksudnya secara ini kan. Tapi kan dia nggak buta warna berarti. Iya, lu nggak buta warna gitu. Lu bisa cek ini hijau gitu loh. Lu mau taruh dimanapun itu hijau gitu loh. Ada yang kayak gitu. Kenapa bang. dia komentar itu? Ya nggak tahu dah. Ada nggak yang bang gue udah beli tapi cara pakainya gimana? Enggak, kalau gitu nggak ada dong. Nggak ada ya? Nggak ada dong. Karena kayak gitu. kan gue juga jualan merch kan. Iya. Gue bikin tote bag ini. Tote bag Halo Semuanya ini. Ya kalau tote bag kan orang tahu dong fungsinya makanya ada yang nanya ke kita. Ini gue udah beli nih tote bagnya, cara pakainya gimana? Ya pakai selayaknya tote bag aja kan. Iya. Ya mungkin banyak tinggal yang nggak taruh tahu aja gitu. Iya tinggal taruh aja kan. Kadang-kadang kan kalau ya namanya juga orang belanja kan. Iya. Ada macam-macam kan. Bener. Ada ini nggak? Ada
plan-plan buat si Tenjinnya? Kalau lo kan memang nggak ada nih. Iya ya, kalau Tenjinnya sebagai bisnis pasti ada. Ada. Kayak plannya sebenarnya kita kolaborasi sama yang beneran IP yang anime itu. Oh keren sih. Apa Naruto? Apa belum tahu? Naruto, belum One Piece, apapun lah sebenarnya bang. Yang bisa masuk aja kita gas. Berarti kenapa namanya Tenjin? Tenjin, jadi waktu itu secara filosofi Ten itu artinya langit. Tenjin itu artinya God atau pelindung gitu. Jadi kayak digabungin Tenjin kayak keren nih. Dewa langit. Sebenarnya ada juga dewa langit. Cuman gak spesifik dewa itu gitu. Cuman catchy aja namanya dan bold. Jadi akhirnya dipakai nama Tenjin. Tambahin Scrollworks. Scrollworks tuh kayak ninja tuh ada gulungan ninja. Karena itu kan bentuknya juga digulung kan. Pas dibuka digulung gitu. Namanya Tenjin Scrollworks. Menurut gue yang keren adalah lo gabungin itu dengan si Scroll ini sih. Ninja-ninja ini sih. Itu di luar memang gak ada yang cara marketingnya gitu. Lo nemu sendiri di itu? luar rata-rata kayak gitu bang semuanya. Dibuat Scroll? Iya. Cuman kalau kita mungkin di Scrollworks itu masuk ke nama brandnya. Berarti lo memang suka Jepangan? Iya. Sampai ada Tenjin. Sampai tadi desain Jepang. Awal cinta lo tuh dari apa? Dari anime? Dari manga. Dari manga lebih dulu? membaca. Iya, gue lebih membaca daripada nonton. Apa yang lo baca sampai Naruto bang. Kalau dulu kita bocah-bocah ya bacanya Naruto. Kan gue ini kan nonton Naruto juga kan. Iya. Sampai habis. Terus gue tuh lagi kekurangan anime. Oke. Jadi gue lagi nggak tahu mau nonton apa. Terakhir gue Blue Lock nonton. Blue Lock ya. Di apa namanya? Badan Urusan Logistik ya? Bukan bang, beda bang. Nah gue lagi Attack on Titan, gue cuma diceritain orang doang. Kalau One Piece lu lagi ngikutin kan bang? One Piece gue lagi ngikutin. Terus gue udah baca manganya. Kan gue beli tuh. Iya. So gini nih. Berapa 2 juta apa berapa? Sekarang di mana? Udah di mana lu? Gue tuh udah sampai ada nih, gue gak boleh spoiler ya. Iya. Sebut aja ininya. Ya, arc-nya aja. Ada yang mati lah, ada yang mati. Oh ya. Di itu, yang Vault itu. Oke. Ya. Iya. Tapi gue gak berasa pak. Hah? Pas doi mati, gue gak ngerasain apa-apa. Ya psikopat sih. Ya enggak, maksud gue adalah semua orang bilang, bang siap-siap. Nanti lu bakal sedih. Karena lu udah di gitu-gitu. Itu jadi gak seru buat gue. Nah pas itu kejadian, pas biasa aja. Itu metong ya kan. Gue kayak, kok gue gak ngerasain apa-apa gitu. Nah terus gue nyalahin cara baca gue. Pokoknya kecepatan. Iya. Ya kan. Akhirnya gue nonton ulang. Jadi manganya gue tinggal dulu. Iya. Terus nonton anime. Tapi gue sampai di pause kejedot. Iya. Pause-pause yang kejedot Labun. itu. Abis itu agak jauh lagi tapi gak ngerasa apa-apa lagi. Oke. Kayaknya bukan buat lu deh kalau kayak gitu. Nah gue nyalahin. Apa karena gue playnya 2 kali ya? Ya iyalah. Ya itulah problemnya lah. Psikopat banget. Mana ada orang nonton 1,5 kali lah bang, jangan 2 kali. Ya di Netflix 1,5. Tapi ada anime yang gue nonton gue langsung nyantol. Klik. Apa ya? Tunggu gue inget ya. Blue Lock gue nyantol. Oke, Blue Lock gue baca dulu sebelum ada animenya. Oh itu seru tapi manganya? Seru. Kayak lagi dribble sampai keluar panel bang. Oh iya? Masa? Enggak bang. Karena gue gak baca, gue gak ngerti. Ya kan sama aja, ceritanya sama aja. Oke, kan ada yang lebih suka manganya. Iya, kalau gue ya dua-duanya bisa lah. Gue itu, gue baca langsung nyantol. Apa? Berserk pak. Oh Berserk, gue baru mau mulai bang. Lo baru mau mulai? Baru mau mulai. Wah gila sih. Nah nih yang sekarang ini ada yang seru banget bang. Apa? Namanya Dan. Oh tahu. Sama Sakamoto Days. Sakamoto gak tahu apa tuh? Itu ceritanya tentang ex-assassin gitu kayak John Wick lah. Mirip-mirip kayak gitu. Cuman Sakamoto Days judulnya. Nanti dibaca aja. Manga. Belum ada animenya. Oke. Soon lah harusnya ada. Gue ketemu Ciani Colai. Oh ya. Ya. Dia ini. Syuting sama dia. Lagi duduk nih. Nyamperin gue kan. Bang lo lagi baca manga apa gitu. Wah gue lagi jarang baca nih gini-gini. Lu harus baca. Dia kasih tahu gue Kingdom. Oh iya. Bagus bang. Gue tenggelam gue. Udah selesai? Belum selesai. Gue udah chapter ratusan. Iya. Udah chapter ratusan. Tapi gue penasaran kan. Lu lihat endingnya? Bukan lihat endingnya. Itu kan sesuai sejarah. Iya. Gue pelajarin sejarah Cina benerannya. Waduh. Unifikasi Cina. Gue pelajarin, gue baca, gue tonton. Jadi gue udah tahu endingnya. Ya. jadi gak seru lagi. Tapi itu bagus banget pak. Bagus banget, keren banget. Oke. Nah tadi gue gak mau nanya itu tadi. Gue udah kelar, gue gak tahu mau nonton apa. Tapi gue nonton Naruto, karena lu suka Naruto. Yeah. Pertanyaan gue, worth it gak gue nonton Boruto? Enggak bang. Skip bang. Skip.
Boruto tuh bagus bang. Kalau nggak dibikin. Anjir. Kenapa sih? Gue nonton episode 1-nya oke-oke aja kayaknya. Psikopat kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa. Di bagian selera mana? orang nggak apa-apa. Di bagian gue baru episode 1 sih jujur ya. Oke, kalau gue nggak nonton, tapi gue baca. Kalau baca kan udah lebih jauh tuh. Gak worth it sama sekali. Enggak bang. Tapi gini, walaupun gue bisa dibilang nggak suka, cuman gue tetap ngikutin. Karena gue tuh adalah pembaca Boruto yang cuman pengen tahu keadaan temen-temennya Naruto tuh gimana sekarang. Sebenarnya lebih ke itu. Oke. Iya. Oke. Cuman kalau lu nggak pernah ngikutin Naruto tapi lu tiba-tiba baca Boruto dan suka, ya udah nggak apa-apa juga sih. Nah, gue ngikutin Naruto. Tapi lu ngikutin Boruto juga dan lu suka. Nggak, baru episode 1 Boruto. Oke. Tapi gue tidak menemukan problemnya. Semua orang bilang Boruto jelek. Iya. Tapi gue baru nonton episode 1. Menurut gue fine-fine aja. Berarti jeleknya nanti? Nanti. Oh nanti, oke. Nanti ada aja pasti. Berapa episode yang gak jelek? Jadi gue nontonnya itu Nggak tahu, aja. gue baca soalnya gue baca. Oh udah pasti gak worth it ya? Udah pasti gak worth it, cuman gue tetap ngikutin tiap minggu. Kalau lu rilis, masih ngikutin? Masih ngikutin tetap. Apalagi bang yang lu tonton? Nah ternyata yang luar, bikinan luar, anime-anime luar ternyata bagus-bagus. Bikinan Amerika maksudnya? Blue Eye Samurai. Nonton gak? Bagus keren kan? Keren banget. Ini juga Invincible. Invincible yang... Di Prime Video. Oh gue gak nonton ini. Superhero, soal superhero. Hubungan superhero sama bapaknya. Dua-duanya superhero. Maksud gue adalah studio Amerika bikin kartun-kartun anime-anime itu juga bagus-bagus. Jadi gue lagi sering ngikutin juga gitu. Apa rekomendasi lo buat gue? Anime yang keren. Dadadan Tadi. Dadadan nanti ada animenya di Oktober 2024. Oh berarti baru manga? Baru manga dan manganya bagus banget bang. Soal apa? Gue ceritain ya tanpa spoiler. Iya premisnya. Jadi premisnya nih ada cowok yang dia percaya alien tapi dia gak percaya hantu. Dan ada cewek yang sebaliknya. Dia gak percaya alien tapi percaya hantu. Mereka berdua ketemu. Terus pengen ayo kita buktiin aja. Ada apa enggak hantu atau alien. Dan mereka masing-masing ketemu yang mereka tidak percayai. Premisnya dari situ dan ya silakan dilanjutkan sendiri. Itu kayak ala-ala shonen juga ada berantemnya. Iya, ada berantem, ada ya teman-teman, grup gitu, ada cinta-cintaannya juga. Dadadan ya. Iya. Karena gue nonton Chainsaw Man ya. Itu baru beberapa episode doang. Nah, yang bikin si Dadadan ini kalau nggak salah adalah asistennya Chainsaw Man, asisten komikusnya. Oh, Jupri. Bukan. Atau gue salah, gue agak lupa. Kenal banget gue sama asisten nih. Oke. Nah, ini lo pernah memantik perdebatan karena bilang Jujutsu Kaisen overrated. Bang, itu gue lagi di interview, bukan gue yang, hey Jujutsu Kaisen overrated. Enggak bang, gue lagi jualan itu di booth. Terus tiba-tiba ada yang interview, menurut lo apa anime yang overrated? Ya kalau ditanya ya gue jawab, yang menurut gue adalah Jujutsu Kaisen. Karena menurut gue ratingnya harusnya tidak segitu. Ya kan konsep overrated kan seperti itu kan, bukan gue bilang ini jelek, bukan. Bagus, tapi nggak seharusnya. Gue nggak, pokoknya nggak bilang bagus atau jelek, cuman bukan buat gue aja. Nah, karena teman-teman gue ketika gue minta rekomendasi anime, bilangnya nonton Jujutsu Kaisen. Gue nonton, cuman sampai 5 episode, baru sampai 5 episode, yang dia latihan pertama lah sama geng-gengnya. Menurut lo di bagian mana yang kurang? Bahkan gue nonton sampai 7 episode bang. Power ininya menurut gue kurang. Power balance-nya. Iya, kayak kurang bisa dimengerti gitu, kayak ini powernya bisa semana gitu kuatnya. Sedangkan kalau Naruto kan menurut gue lebih jelas gitu. Aduh, ini gue diserang lagi nih bang, nanti bang. Nggak, tapi intinya masih oke-oke aja kan sebenarnya. Oke-oke kan aja. Selera juga kan. Dan banyak juga teman-teman gue yang suka Jujutsu Kaisen ya, dan kita tetap temenan bang. Ya maksud gue selera ngapain ngapain diperdebatin. Nah itu dia yang menggoreng itu sebenarnya netizennya bang. Dibilang, wah Kevin Anggara bilang Jujutsu Kaisen overrated. Iya, cuman kan bukan gue yang, gue lagi di interview. Dan dia juga selera juga. Iya, selera. Iya. Kayak misalkan lo mau bilang Naruto jelek juga gak apa-apa. Betul. Kata orang, ini gue juga lagi nonton nih. Kata orang yang paling bagus power balancingnya itu Hunter x Hunter. Bener gak? Nah itu gue gak ngikutin. Karena gue taunya yang buat itu kan lagi hiatus gitu. Terus kayak itu setahu gue udah lama kan Hunter x Hunter. Dan sampai sekarangnya belum selesai, kayak makanya gue memutuskan belum mulai baca itu. Lo takut nyantol tapi ternyata gak dilanjutin. Iya. Sama gue juga kayak gitu. Ya jadi mendingan tunggu kelar aja baru gue ikutin. Masalahnya kalau gak kelar-kelar gimana? Nah kayak Berserk itu gak kelar juga. Iya. Tapi katanya mau dilanjutin sama temennya kalau gak salah. Jupri.
Ya, orang Cirebon itu. Sama ini Bang, My Hero Academia. Bagus. Nah, gue bikin polling waktu itu. Oke. Apa sama apa nih? Hunter x Hunter atau My Hero Academia? My Hero Academia Bang. Yang menang Hunter x Hunter. Ya udah, lu ambil yang dikit aja Bang. Ih, tapi itu ribut juga tuh. Kan orang bisa lihat. Iya. Siapa yang menang polling. DM gue penuh banget. Bang nonton ini Bang. Iya, enggak tuh mereka salah Bang. Mereka semua salah gitu. Kenapa sih orang serius-serius banget? Ya kayak fandomnya tuh saling kayak. Emang gitu ya? Santai Bang. Nah gue tuh sebenarnya gak ngikutin itunya. Kayak gue menikmati apapun yang gue pengen nikmati aja udah. Dan gue gak yang kayak bilang, oh ini jelek ini enggak. Gue bakal begitu kalau ditanya aja. Rekomendasi ini dong, gue mendingan baca ini apa ini? Oh ini aja. Gitu. Kalau gak mau gue diem-diem aja. Kecuali ada yang bagus kayak Dadadan, Sakamoto Days, gue bakal ayo semua baca ini. Iya. Tapi di umur gue sekarang, gue tahun ini 40 tahun. Wah. Tahun ini, gak usah wah. Wah. Tahun ini gue 40 tahun. Salah satu anime favorit gue, yang lagi gue tontonin, itu Roku Bochi. Bochi no Roku. Ini yang band cewek. Band. Oh iya, tahu gue. Itu ada tempat aslinya tuh Bang di Jepang. Makanya gue sampai lihat YouTube-nya. Oh ternyata mereka latihan di situ. Cewek-cewek ngeband. Iya. Lucu banget. Udah selesai nontonnya? Belum. Tapi gue menikmati setiap episodenya. Sama ada Bang yang lagi rame banget sekarang Muscle. Itu jadi kayak parodi Harry Potter. Cuman di dunia yang semua orang bisa magic. Dia tuh gak bisa magic. Tapi dia tuh kuat banget. Oke. Jadi dia mau buka pintu aja. Pintunya rusak Bang. Berarti kayak One Punch Man ya? Mirip-mirip kayak gitu. One Punch Man juga mantep. Lapor pak. Enggak Bang. Kan yang lucu. Kevin, apa next buat lo nih? Setelah ini apa? Lo mau ngelakuin apa? Tetap sama Bang. Tetap bikin konten kayak gini ya. Bisnis juga. Ada rencana bikin bisnis lain selain si Tenjin? Mungkin yang paling deket biliar kali ya. Oh iya? Tapi ya ngumpulin modal dulu kali Bang. Apa? Bikin tempat biliar? Mungkin gak ada yang tahu nanti ke depannya. Karena gue juga pas yang ACL itu kan gue gak bisa olahraga berat. Jadi cuma bisa main biliar. Nah makanya tuh gue sering banget dulu main biliar pas ACL. Oke. Kenapa jadi ke biliar? Ya karena menurut gue biliar tuh olahraga yang sebenarnya lu siapin diri dong. Itu lu bisa main langsung. Karena kalau misalkan badminton lu harus ada raket. Pingpong lu harus ada meja. Dan nyari tempatnya susah. Futsal lu harus ngumpulin orang 10. Betul. Basket harus ngumpulin orang 10. Belum di WA group pada bilang iya, tapi di hari H nggak datang kan? Panahan lu harus ada sebenarnya panahan juga bisa datang langsung, cuman kan ribet ya. Nah kalau biliar lu tinggal datang, sticknya ada, bola ada, meja ada, lu tinggal nyodok bolanya aja, masuk. Dan satisfying gitu menurut gue, kayak masukin bola. Satisfying ya? Iya. Gue nggak ngerti gue cara. Nah nanti kita main biliar, tapi itu main futsal Bang. Pakai bola biliar? Boleh. Kev, thank you ya udah datang ya. Sip, good luck buat semuanya. Good luck buat konten sama Tenjin ya. Thank you semua.